Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Renato Donati. Saya berasal dari program studi pendidikan teknik informatika dan komputer dan dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan catatan yang saya pelajari dan yang sudah dipresentasikan di pertemuan sebelumnya, yaitu teori himpunan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama, definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya, himpunan bilangan genap kurang dari 10 adalah 2, 4, 6, 8. Atau himpunan huruf dalam kata Indonesia yaitu INTOESA. Notasi himpunan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, atau C. Sedangkan anggotanya ditulis dengan huruf kecil atau angka. Simbol keanggotanya yang perlu diingat adalah E, yang disebut seperti E adalah anggota dari himpunan dan yang garis seperti ini adalah bukan anggota dari himpunan. Contohnya di sini adalah dua adalah anggota dari himpunan 246 dan tiga. Contoh kedua adalah tiga bukan anggota dari himpunan 246. Yang kedua, ada penyajian himpunan. Ah, yang pertama, enumerasi. Ada dua cara utama menyajikan himpunan. Pertama, enumerasi, yaitu menulis semua anggota dalam kurung perawal. Seperti ini bentuknya. Contohnya, bisa dilihat seperti ini. A, A adalah satu, 2, dan 3. Aturannya adalah anggota harus unik. Tidak boleh ada yang duplikat. Yang kedua, urutannya tidak berpengaruh. Satu, 2, 3. Sama dengan 3, 2, 1. B. Diagram Venn. Dia menggambarkan himpunan dalam lingkungan di dalam kotak atau disebut semesta. Ada irisan, di sini ada irisan A, irisan B. Area tumpang tindih antara dua himpunan. Yang kedua ada gabungan atau bisa disebut union. Seluruh area yang mencakup A dan B. Yang ketiga ada komplement, komplement yang seperti A, A pangkat C. Ini adalah komplement anggotanya di luar A tetapi dalam semesta S. Contohnya, jika S 1 sampai 10, A 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan B 2, 4, 5, 6, 8, maka A, A, A irisan B sama dengan 2 dan 6. Atau A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ketiga, ada hubungan antar himpunan. Yang bagian A, himpunan A, bagian A, himpunan bagian. Atau di sini adalah ikon atau lambang dari himpunan bagian. A himpunan A himpunan A disebut himpunan bagian dari B. A, C, B. Jika semua anggota A ada di B. Contohnya A, A berisi 1 dan 2. B berisi 1, 2, dan 3. Maka A itu himpunan bagian dari B. Ada juga sini C. C berisi satu dan 5. A bukan himpunan bagian dari B. B. Himpunan sayang lepas. Dua himpunan saling lepas jika tidak memiliki irisan A, A irisan B. A irisan B dengan logo himpunan kosong. Contoh, A berisi 5, 7, 9. B 2, 4, 6. Dan, dan seterusnya. C. Finite versus infinite. Himpunan finite memiliki anggota terbatas seperti 1,
3, 5. Sedangkan infinite memiliki anggota tak terbatas, misalnya 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Baik. Bagian keempat, jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yang seperti obor ada garis di tengahnya, tidak memiliki anggota. Contoh, bilangan ganjil dalam 2, 4, 6 adalah himpunan kosong. Yang kedua, himpunan semesta berbentuk S, memuat semua objek yang dibahas. Contoh, jika kita membahas bagian genap 1 sampai 10, maka S sama dengan 1 sampai 10. Tiga, himpunan sama dengan lambang sini sama dengan. Memiliki anggota yang sama, urutan tidak penting. Contoh, 2, 4, 6 sama dengan 6, 2, 4. Yang keempat, ada himpunan ekuivalen. Jumlah anggota sama, elemen bisa berbeda. Contoh, A sama dengan A1, 2, 3. Tiga anggota versus B sama dengan BC, ABC. Tiga anggota. Yang kelima, ada operasi himpunan. A, irisan. Irisan. A, irisan B. Anggota yang ada di A dan B, contoh. A sama dengan PQR, B sama dengan RST. A irisan B sama dengan R. B, gabungan. A gabungan B. Anggota anggota yang ada di A dan B. Contoh. Maaf. Anggota yang ada anggota yang ada di A atau B. Contoh. A berisi 1 dan 2. B berisi 3, 3 dan 4. A, gab, A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. C. Penjumlahan. A ditambah B. Gabungan gabungan A dan B tanpa irisan. Contoh. A berisi 1 dan 2. B berisi 1 dan 2 dan 3. Maka A ditambah B sama dengan 1 dan 3. D. Pengurangan. A dikurang B. Gabungan A dan B tanpa irisan. Maaf. Gabungan A yang tidak ada di B. Contoh. A berisi 1, 2, dan 3. B berisi 2 dan 4. A dikurang B sama dengan 1 dan 3. Bagian E. Ada komplemen. A komplemen C. Anggota di semesta S yang tidak ada di A. Contohnya. S 1 sampai 10. A 2, 4, 6. A sama dengan A komplemen A sama dengan 1, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Dan yang terakhir, ada sifat operasi himpunan. Yang pertama ada komutatif. A, 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 A gabungan B sama dengan B gabungan A. Atau A irisan B sama dengan B irisan A. Dua, asosiatif. A irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C dalam kurung. Yang ketiga, identitas. A gabungan himpunan kosong sama dengan A, atau A irisan S sama dengan A. Demikian penjelasan dari teori himpunan dari catatan yang saya dapatkan di materi atau pertemuan sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat, terutama rekan-rekan yang sedang mempelajari konsep dasar matematika. Terima kasih atas kesempatannya, dan sampai jumpa.